Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kaum Muslim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Kaum Muslim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita melalui channel Kaum Muslim 81 ini Allah memberikan ridho maghfirah rahmatnya kepada kita semuanya, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Kaum Muslim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang dimanapun kita harus mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan kata Allah, hanya mengingatku kata Allah, hatimu akan tenang. Nah sahabatku semuanya, jika hati kita tidak tenang ya, kita tidak tenang, galau, risau, gelisah, kita harus bertanya kepada diri kita, siapa yang ada di dalam hati kita? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan di Al-Quran ya, harus banyak-banyak mengingat Allah. Jadi hati kita jangan ada selain Allah. Jika ada selain Allah, hati bukan tempatnya ya sahabatku. Dunia disimpan di hati ya. Itu tidak ada tidak ada nyamannya sahabatku semuanya, karena hati itu hanya untuk Allah, hati itu hanya untuk mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan kata Allah, hanya mengingatku kata Allah, hatimu akan tenang. Berarti jika kita lagi gelisah, lagi galau, lagi tidak enak hati, lagi benci, lagi marah, lagi jengkel, berarti hati kita lagi dikuasai oleh siapa? Oleh setan ya. Setan akan menggoda kita terus-menerus. Dimana caranya menggodanya setan? Dari depan kita, dari kanan kiri kita ya sahabatku semuanya, dari belakang. Terus saja setan akan menggoda kita supaya kita lalai dari mengingat Allah. Lalai dari mengingat Allah. Yang ada di pikiran dan hatinya hanya duniawi dan duniawi saja ya, yang akan mengakibatkan dunia tersebut akan memasukkan dia ke nerakanya Allah. Naudzubillah ya sahabatku ya. Diibaratkan seperti ini. Kita mempunyai sebuah alat komunikasi yaitu handphone, HP. Nah, HP ini bisa menjadi jalan masuk ke surga dan bisa juga jalan masuk ke nerakanya Allah. Nah, bagaimana? Ya tentunya jika handphone itu dipergunakan yang Allah ridhoi ya, itu insya Allah HP itu akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Tetapi jika HP itu ya, alat komunikasi tersebut dipergunakan untuk menipu orang, untuk berpacaran ya, untuk berselingkuh, itu mengakibatkan HP tersebut akan membawa kita ke nerakanya Allah ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, seperti itu ya. Makanya yuk sahabatku semuanya, kita bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar. Mumpung apa? Mumpung ruh kita masih ada di dalam jasad kita ya. Jika ruh ini sudah keluar dari jasad kita, kita belum minta ampun kepada Allah, kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat, akan memasukkan handphone itu ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sahabatku ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Yuk sahabatku semuanya, kita introspeksi diri kita sendiri ya. Kita kembali, kita hitung ya amal kita waktu ini di dunia ini. Apakah kita banyak melakukan kesalahan selama hidup di dunia ini, atau kita melakukan amal soleh, amal kebaikan ya. Amal kebaikan apa saja ya sahabatku? Banyak sekali amal kebaikan itu ya. Ada caranya zikrullah, ada caranya membaca Quran, ada caranya berdakwah, ada caranya membantu orang tua, ada caranya untuk mengurusi anak dan sebagainya ya.
Dan tentunya tiang agama, sholat jangan pernah ditinggalkan ya. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Sedangkan amal-amal yang lainnya tidak ada sholatnya. Berarti semua amal akan ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita meninggalkan sholat ya. Jika kita meninggalkan sholat. Makanya sahabatku semuanya, kita tidak boleh meninggalkan sholat ya. Nah sahabatku semuanya, bagi kaum hawa ya yang suka lagi datang bulan haid, biasanya kita sudah malas, sudah lupa tidak melakukan sholat ya. Karena apa? Karena beberapa hari tenggang waktu hari kita lagi dalam keadaan haid, tidak suci ya. Jadi orang yang lagi haid itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat ya. Haram hukumnya. Nah akan tetapi jika kita sudah berhenti ya, walaupun itu di tengah malam, dilihat ya, dilihat ini kita ya, apa namanya, alat pita perempuan ya, dilihat apakah masih ada darah atau tidak, atau udah bersih ya. Kalau udah bersih sahabatku semuanya, langsung walaupun jam 1 malam itu ya, walaupun jam 1 malam kita harus melakukan mandi ya. Mandi apa? Mandi junub atau mandi setelah haid ya sahabatku semuanya ya. Itu wajib hukumnya ya sahabatku ya. Jadi walaupun jam 1 malam pun itu kita udah berhenti haidnya. Kita udah berhenti haidnya, itu otomatis kita sudah suci. Jadi kita seharusnya kita langsung mandi ya, mandi untuk mandi dari itu ya, dari haid kemarin ya. Setelah selesai haid ya sahabatku semuanya ya. Niat mandi ya, mandi wajib itu hukumnya ya sahabatku. Setelah itu kita lakukan sholat. Berarti kalau jam 1 malam berarti waktu Isya itu udah masuk sahabatku ya. Waktu Isya sudah masuk. Kalau maghrib belum masuk karena maghrib masih ada haid. Tetapi pas jam 1 dilihat itunya sudah nggak ada darah sekecil setetes pun atau udah bersih sama sekali, itu udah suci jam 1. Berarti pada malam itu yaitu kita wajib melaksanakan sholat Isya ya. Nah itu ya sahabatku semuanya ya, untuk kaum hawa ya. Nah itu ya, jadi ketika kaum hawa juga kalau kita lagi dalam keadaan haid ya, dalam keadaan haid itu kita jangan lalai dari mengingat Allah ya. Jangan kena haid ya, nggak pernah zikrullah, nggak pernah mengingat Allah, nggak pernah istighfar, nggak pernah bersolawat, nggak pernah tahlil, tasbih, tahmid ya, dan takbir, itu setan akan masuk ke dalam tubuh kita dan akan diam di dalam tubuh kita ya. Kita jadi malas apapun. Karena apa? Setan akan terus-terusan menggoda kita supaya kita lalai dari mengingat Allah. Nah makanya ya sahabatku semuanya, jangan pernah lalai dari mengingat Allah. Tentunya ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Camkan hanya mengingat kata Allah, hatimu akan tenang. Nah sahabatku semuanya, banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang menjadikan itu amal soleh. Contohnya kita makan, minum, itu tiap hari kita melakukan makan dan minum. Tetapi tidak semua orang dengan makan, minum itu ingat kepada Allah ya. Makan ya tinggal makan aja, belewok segala dimakan. Ada seblak dimakan, ada es teler ya, bikin teler juga dimakan ya, semuanya dimakan. Itu yang mengakibatkan ya setan juga ikut. Nah dia nih tidak ingat Allah, aku akan masuk makan tuh ke dalam mulut kita ya sahabat. Karena apa? Karena kita tidak mengingat Allah, karena kita lalai dari zikrullah. Kalau kita ingat kepada Allah, setan pun akan lari dan tidak akan mendekat ke kita ya. Karena setan masuk ke apa sahabatku? Ke makanan, ikut makan ke sini dan mengalir di tubuh kita ya. Itu ya sahabatku semuanya. Banyak sekali amal-amal soleh ya, kalau kita niatnya karena Allah. Makan, niatnya apa? Jangan pengen kenyang saja. Contohnya ya, makan seblak. Saya makan seblak, niatnya cuma
supaya enggak lapar ya. Nah, jangan ya, tapi ya Allah, saya ini makan seblak ya, contohnya. Saya makan seblak ya Allah, saya niat makan seblak ini supaya badan saya bisa beribadah kepadamu ya Allah. Nah, seperti itu sahabatku. Jangan makan ya makan aja, habak, nggak pernah basmalah, apalagi marah-marah ya. Apalagi nyuruh-nyuruh orang tua, itu tidak boleh ya. Tidak boleh nyuruh-nyuruh orang tua. Itu pamali atau dosa ya. Itu dosa seorang anak jika nyuruh-nyuruh orang tua. Tidak boleh, itu seharusnya di dalam agama ya. Tetapi bagaimana orang tuanya? Kalau orang tuanya menyikapinya itu adalah ladang pahala, menjadi sabar menghadapi anak seperti itu, ya itu jadi pahala. Sabar tanpa batas di hadapan Allah kelak di akhirat. Karena mungkin ada ujian yang lewat anak-anak ya, ujian kita dari pasangan hidup kita, ujian kita dari sanak saudara kita, atau rekan-rekan kerja kita, atau teman-teman kita ya, yang mengakibatkan kita diuji tuh kesabaran kita sampai mana ya. Nah itu ya, mungkin sahabatku semuanya, tiap hari kita akan melalui hal-hal yang sekiranya itu menjadi amal kebaikan ya. Bacalah basmalah sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan? Bismillahirrahmanirrahim. Terus mau apa lagi? Mau bepergian? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ya, tapi kalau mau pacaran mah jangan bismillah ya, itu mah mau dosa ya, nggak boleh dicampur adukan antara maksiat dengan zikrullah, mengingat Allah. Nah sahabatku semuanya, biasanya kita akan lalai dari semua itu ya, dikarenakan karena makan ya makan aja, minum ya minum aja, jadi tidak ada amal pahalanya kalau tidak dengan ilmunya ya. Kalau makan ya, azab-azaban makan, kita harus posisi duduk, basmalah ya, baca bismillah. Jangan sampai kita berdiri makan dan nggak pakai bismillah juga, habak-habak makan aja terus ya. Kata setan tadi, iya terus saya ikut juga makan, katanya gitu ya. Nah kalau tidur juga sok ada ya yang erep-erep ya, karena kita lagi mau tidurnya tidak ingat Allah. Justru kadon gue tidur ya, jadi tidak ingat Allah sama sekali. Kalau kita ingat Allah ya, setan pun tidak akan ikut tidur. Ah, dia mah tidak ingat Allah, ingatnya sama pacar aja. Nah, itu nanti setan akan duduk aja di sana. Aku mau duduk di sini sampai erep-erep ya. Itu ya, karena apa? Karena kita menjauh dari Allah. Kalau kita ingat Allah, setan tidak akan masuk ke dalam jasad kita ya. Ya, itu ya sahabatku semuanya ya. Makanya yuk kita sama-sama belajar ya, khususnya ya sahabatku semuanya, kita pribadi juga harus bisa ya melawan dari hawa nafsu kita ya. Aduh jadi ketawa, maaf ya. Maaf ya Kak, jadi saya ikut ketawa juga ya, karena kita sehari-hari ya seperti itu ya. Jadi kita lupa tuh sama Allah. Tidur ya tidur aja gitu, habaknya tidur, makan ya makan aja, minum ya minum aja gitu ya. Jadi setan juga masuk ke dalam tubuh kita. Ikut, aku ikut di sini nih, nimrung ya gitu. Jadi kita ya harus tetap ingat Allah dimanapun kita berada ya. Terima kasih ya sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel Kemuliaan 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah, karena setan akan terus-terusan menggoda kita. Dari mana? Dari depan, belakang, samping, kanan, kiri ya. Setan akan terus merojok kita supaya kita menjadi lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and comment ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.